Para sahabat, saya akan berbicara tentang perencanaan dan tentu sekaligus juga pelaksanaan. Planning, perencanaan itu adalah salah satu perbuatan penting pemerintah. Sering juga saya katakan sebagai salah satu governing product pemerintah. Bisa juga dia menjadi sebuah kendaraan bagi pemerintah untuk mencapai tujuan. Kita mengenal ada RPJMN di tingkat nasional, ada RPJMD di tingkat provinsi dan kabupaten kota, demikian juga dengan RPJM desa di tingkat desa. Kemudian itu diteruskan menjadi RKP, Rencana Kerja Pemerintah di level nasional sampai desa. Dan tentu setiap perencanaan itu mengandung problematisasi. Bagaimana menganalisis masalah, ya, analisis masalah dengan pohon masalah, berbagai deret masalah yang mau diatasi, yang diprioritaskan. Kemudian juga ada arah tujuan diturunkan menjadi sasaran, menjadi output, outcome, dan sebagainya. Demikian juga dilengkapi dengan cara untuk mencapai tujuan itu. Itu yang sering disebut sebagai kerangka teknokrasi. Ini dengan manajemen ilmiah, saintifik, bagaimana mengatasi masalah atau juga mengembangkan kekuatan yang dimiliki itu untuk mencapai tujuan yang mulia. Dan di sini saya akan membicarakan, menganalisis tentang ini ya, koherensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Ada sebuah argumen yang dipercaya oleh banyak orang mengatakan begini, bahwa Indonesia itu hebat dalam merencanakan tapi buruk dalam melaksanakan. Ini banyaklah orang yang berbicara seperti itu. Ini berarti perencanaannya itu baik, benar, kemudian pelaksanaannya buruk. Ya mungkin itu ada benarnya ya, tapi juga belum tentu itu benar sepenuhnya. Argumen ini itu memuliakan atau membenarkan teknokrasi, bahwa teknokrat itu hebat. Dan memang perencanaannya luar biasa. Saya sering bilang ini diri gitu ya. Bagus, hampir nggak ada celahnya gitu. Coba misalnya lihat ada RPJMN. Kemudian ada perencanaan yang lebih khusus lagi, ada master plan pembangunan ekonomi Indonesia, MP3EI atau apa ya, yang sekarang sudah nggak kedengar. Itu dibuat pada masa lalu, pada zaman Presiden SBY. Saya nggak tahu itu sudah dilaksanakan atau belum, tapi sampai sekarang itu belum dilaksanakan dengan lebih baik. Jadi ini teknokrat itu ya gitu ya, pakai manajemen ilmiah itu. Dan kemudian kalau yang disalahkan pelaksanaannya atau pelaksanaannya buruk, berarti ini birokrat atau birokrasi yang dipandang salah. Kerjanya nggak beres misalnya. Jadi mereka menyayangkan ini kalau perencanaannya baik tapi pelaksanaannya buruk. Jadi ini salah satu tipe ya. Jadi ini bisa juga dibilang payah gitu. Tapi sekali lagi saya memandang ini belum tentu benar sepenuhnya. Ada juga tipe yang abal-abal. Abal-abal itu ya perencanaannya nggak beres, atau mungkin nggak ada, dan pelaksananya juga kacau balau. Ini abal-abal, odong-odong. Jadi artinya ya tidak merencanakan dan mengerjakannya atau melaksanakannya itu sembarangan. Dari sini memang menimbulkan ini ya, satu keyakinan bahwa ya pemerintah tanpa perencanaan itu ya nggak jelas, nggak bisa diketahui ini mau kemana arahnya. Kan orang sering ngomong begitu gitu. Ya, tetapi kalau
perencanaan itu juga bisa jadi sumber masalah. Jadi jangan dikira bahwa perencanaan yang diklaim baik, hebat, canggih, ilmiah, saintifik itu modern gitu ya, itu udah segala-galanya. Enggak juga gitu, ya. Itu ada tipe yang ketiga juga, ya. Jadi apa namanya, perencanaannya buruk, ya, perencanaannya buruk, tapi pelaksanaannya baik gitu ya. Saya lebih suka ini daripada yang tadi pertama ya. Jadi perencanaannya itu baik, pelaksananya buruk. Tapi yang ini sebaliknya. Perencanaannya sembarangan, kemudian pelaksananya lebih baik. Saya lebih suka yang ini. Ya. Karena saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya sekarang itu hampir nggak percaya sama perencanaan itu. Karena perencanaan itu berhenti pada perencanaan. Hanya proyek perencanaan itu. Nanti akan jadi laporan gitu. Ya. Ya banyaklah yang tadi saya sudah sebut, ada MP3EI, ada MP3KI gitu. Dan saya juga melihat banyak juga perencanaan yang tidak bisa dilaksanakan. Perencanaannya itu baik, benar, ilmiah, canggih, tapi nggak bisa dilaksanakan. Ada seorang direktur pernah ngobrol dengan saya, "Mas, saya sudah membuat RPKP, rencana pembangunan kawasan pedesaan, ada di 200-an kabupaten. Tapi nggak laku saya jual di hadapan bupati, di hadapan Bappenas gitu." Ya, saya mengatakan perencanaan Ibu terlalu canggih sih, terlalu ilmiah, tapi tidak relevan gitu ya. Loh, maksudnya gimana? Ya tidak relevan dengan konteks, tidak relevan dengan suasana kebatinan, tidak relevan dengan denyut kehidupan daerah. Ya tentu yang jadi persoalan kan kalau misalnya pusat sudah merencanakan lalu daerah mana ini uangnya gitu. Jadi daerah nggak mau. Kalau pusat sudah membuat perencanaan padahal yang dijadikan objek itu adalah daerah, lalu daerah itu diminta untuk membiayai. Itu nggak mau gitu. Kalaupun ada uang nggak mau, tapi kan banyak kondisi di mana daerah itu uangnya terbatas. Apalagi kalau itu tidak masuk dalam RPJM daerah, tiba-tiba ini ada perencanaan, ya pasti akan dinego lah gitu ya. Nah ini terlalu canggih, ya artinya ini apa? Ini perencanaan yang terlalu teknokratis, tapi minus politik. Jadi ini perencanaan ini sebuah apa ya? Ya sebuah mesin anti politik yang itu dilakukan ya sesuai dengan apa yang ditemukan, dianalisis, diproblematisasi oleh para ahli, oleh para teknokrat, kemudian diteknikalisasi sedemikian rupa sehingga menjadi dokumen yang sangat canggih, tapi begitu dihadapkan pada apa namanya, pada bupati misalnya, itu nggak digubris. Lalu orang menyalahkan, ini bupati nggak mau maju gitu ya. Ya itulah apa namanya, kondisi yang terjadi seperti itu. Sehingga perencanaan itu kan harus melihat realitas itu secara utuh, tidak semata-mata hanya apa yang dipikirkan di belakang meja, yang diisolasi dari kepentingan orang banyak dan mengisolasi diri juga. Jadi banyak governing product atau produk-produk pemerintah kita itu yang memang betul-betul mengisolasi dan diisolasi gitu ya dari dunia rakyat. Meskipun katanya kalau mau bikin apa namanya kebijakan atau bikin apapun itu pakai partisipasi, katanya partisipasi, tapi partisipasi yang dimobilisasi atau sebatas konsultasi. Ya, jadi nanti pakai forum 2 jam, 3 jam, ada kritik, ada masukan ya. Nanti kalau itu berkenan ya dimasukkan, kalau enggak ya enggak dimasukkan. Kan yang sering terjadi seperti itu. Jadi denyut kehidupan rakyatnya itu tidak tampak. Ya, sehingga nanti itu perencanaannya bisa saja tidak laku, atau kalau
mau dilaksanakan ya nggak bisa. Nanti yang disalahkan pelaksanaannya atau pihak-pihak yang itu berkewajiban untuk melaksanakan. Kita jadi ingat ada karya Taniali ya, yang sering saya sebut kehendak untuk memperbaiki. Ya, dia berbicara tentang perencanaan pembangunan dan sebagainya. Jadi dia tidak mempersoalkan pelaksanaannya. Ya, tapi yang dia persoalkan adalah itu tadi, kehendak untuk memperbaiki, the will to improve yang ada di dalam perencanaan. Kemudian tapi perencanaannya bagus, kehendaknya bagus gitu. Tetapi hasilnya itu tidak sebagus ini. Ya. Yang salah itu ya di sininya. Karena apa? Karena terletak pada dua masalah itu, yaitu problematisasi dan teknikalisasi. Jadi ini kebijakan untuk mengurus warga itu, tetapi diproblematisasi, diteknikalisasi bahwa orang-orang ini hanya target, hanya sebagai penduduk gitu ya, bukan sebagai warga yang itu harus dihormati, harus dihargai secara utuh, tetapi sebagai target penerima manfaat. Jadi yang disalahkan yang dikritik oleh Taniali itu adalah problematisasi dan teknikalisasi di dalam perencanaan itu. Masalahnya adalah ekonomi politik misalnya, kesenjangan misalnya, tetapi solusinya teknis. Ya. Itu kan yang sering terjadi. Jadi solusi yang ada di perencanaan itu. Jadi yang bermasalah adalah perencanaannya. Padahal canggih, ya, scientific banget, canggih banget gitu. Dan itu banyak yang perencanaan seperti itu. Tetapi yang selalu disalahkan adalah para pelaksana di lapangan. Jadi bukan pada perencanaannya gitu. Dan juga sudah banyak kritik ya dengan pendekatan governmentality, para antropolog itu yang ini ya, yang justru membidik itu pada kehendak untuk memperbaiki ini. Jadi dengan skema mesin nanti politik, pembangunan sebagai mesin nanti politik, yang itu AB pada politik, AB pada kehendak rakyat dan sebagainya, sehingga sehebat apapun, secanggih apapun perencanaannya, itu ya nanti hanya akan berhenti pada perencanaan dan proyek. Ada laporan, ya ada barangnya gitu, tapi banyak juga yang tidak membuahkan hasil. Dan oleh karena itu ini tipe yang keempat ini ya, bagaimana kita membuat perencanaan itu dan pelaksanaan yang baik, yang koheren ya, bukan yang yang tadi ya, yang senjang, kontradiksi antara perencanaan dengan apa yang terjadi, apa yang dihasilkan itu kan kontradiksi. Nah, kita membuat supaya ini koheren. Karena itu penting ya. Jadi perencanaan memang harus dilakukan. Kalau enggak ya kacau juga gitu. Tapi kalau perencanaan teknokratis ya jadinya seperti itu. Karena itu penting perencanaan itu harus direpolitisasi dan radikalisasi. Saya ingat dulu Bung Karno ya. Jadi mau ngomong tentang apapun tentang pangan gitu misalnya, ya nggak bisa dilakukan biasa-biasa, tapi harus dengan radikal ya, revolusioner gitu ya. Karena memang akar persoalannya, struktur ekonomi politiknya itu sudah berurat berakar, sehingga dia tidak bisa disentuh dengan pendekatan yang saintifik, pendekatan yang sangat teknokratis. Tetapi ini harus lebih kenceng lagi, lebih kuat lagi gitu. Jadi ada konsep radical planning, ya, perencanaan radikal yang pernah disampaikan oleh John Friedman. Ya, sekitar tahun 80-an ya, tahun 70-an akhir ya, ketika dia menawarkan konsep agropolitan gitu ya. Jadi bukan urbanisasi perluasan kota ke desa, tetapi agropolitan membuat kota-kota di ladang ya. Jadi ini bukan hanya sekedar berbicara tentang area, tentang komoditas misalnya, lalu dengan perencanaan teknokratis, tapi perencanaannya harus radikal dalam pengertian agropolitan atau menumbuhkan kota-kota di ladang itu harus politik. Politiknya di mana? Ya demokrasi lokal, devolusi. Kemudian ada
partisipasi maupun emansipasi lokal. Jadi ini bukan sekedar master plan yang ilmiah gitu, yang terlalu saintifik, tetapi harus dengan pendekatan politik yang lebih radikal, di mana subjek utama itu harus dinomorsatukan. Jadi bukan merencanakan objeknya begitu, tetapi harus desain kelembagaan politik ini harus beres gitu ya. Jadi agropolitan itu bukan sekedar perencanaan dan proyek gitu, tapi bagaimana gagasan-gagasan itu harus diletakkan, harus berdialektika dengan denyut kehidupan orang lokal dalam kerangka devolusi, ya, demokrasi lokal dan partisipasi. Itu yang dia sebut sebagai radical planning gitu ya. Dan karena itu dengan radical planning ini artinya ini kita repolitisasi. Jadi pendekatan baik itu problematisasi atau membuat perencanaan ini memang harus ada nilai, harus ada keberpihakan, harus ada denyut kehidupan ya. Jadi dasarnya harus keyakinan dong, bukan semata-mata kebenaran. Keyakinan itu harus dilandaskan pada kerakyatan ya. Jadi perencanaan harus kita tempatkan pada makna hikmat kebijaksanaan ya. Bukan hanya kebijakan, bukan hanya evidence based policy making, bukan, tapi hikmat kebijaksanaan ini itu sama dengan politics as vocation. Politik adalah panggilan, dan yang paling penting dari politik sebagai panggilan itu adalah keyakinan, dan keyakinan yang paling penting itu ya denyut kehidupan orang banyak itu. Ya. Itu yang justru yang paling utama, kita membuat perencanaan itu di situ gitu ya. Ya meskipun kita sudah mengenal ada pendekatan politik, pendekatan teknokrasi, pendekatan partisipasi, tapi ya tetap saja yang namanya perencanaan itu ya bekerja di ruang yang sangat teknokratis, dan kemudian politik itu ya basa-basi. Itu didasarkan pada visi misi calon kepala pemerintahan, padahal yang buat itu ya teknokrat juga. Jadi ya dari teknokrat oleh teknokrat untuk teknokrat. Jadi ini agak kurang secara politik, dan teknokrat itu di mana-mana ya pintar, akademis, tapi botol ya. Makanya kan teh botol itu teknokrat botol namanya ya. Jadi ini politik ya. Jadi artinya pro politik dong, bukan anti politik. Jadi politik itu kan orang orang melihat politik itu sesuatu yang kotor, pergolakan kekuasaan, nanti kalau diserahkan politik yang nanti akan dirampas. Bukan itu. Politik itu polimorfik, punya banyak wajah. Tetapi dalam konteks ini yang mau saya katakan ya politik itu tadi, kalau agropolitan ya dengan devolusi, dengan demokrasi dan partisipasi. Denyut kehidupan itu penting ya. Kalau misalnya problemnya di satu kabupaten itu apa sih yang dibicarakan oleh banyak orang yang sering? Pengangguran, ya itulah gitu. Yang sering dibicarakan air gitu. Kan saya punya pengalaman ini soal air. Saya nggak usah sebut kabupaten apa ya. Jadi udah proyeknya udah banyak lah dirancang oleh para ahli. Oh, di sini ada sumber air yang sangat besar ini yang bisa kita rekayasa. Nanti kita ambil airnya disalurkan ya dengan pipa-pipa, nanti seluruh kabupaten itu, warga seluruh kabupaten ini bisa dilayani. Ternyata itu proyek gagal, perencanaannya canggih ya, tapi ternyata nggak visible ya. Jadi ini perencanaan ini ya tidak, padahal teknis loh ya, itu kan soal teknis. Kalau keputusannya kan sudah jelas, bikin air gitu ya. Nah ternyata lalu orang itu nggak percaya. Orang banyak, warga nggak percaya. Oh ini bukan proyek air ini, tapi proyek pipanisasi gitu. Banyak pipanya, tapi tidak ada airnya. Dan kemudian sekian tahun yang lalu, ya kita kumpul-kumpul. Ada kepala desa, ada LSM, ada pegiat macam-macam. Udahlah kalau kita mengandalkan proyek pipanisasi itu, kita bikin air sendiri aja. Dengan menanam pohon, gerakan menanam pohon. Dengan menanam pohon lalu menanam air gitu ya. Dan itu berhasil meskipun tidak begitu masif di seluruh titik, di seluruh tempat di satu kabupaten. Tetapi
ada banyak spot yang itu menarik dan itu punya keberhasilan. Itu nggak pakai perencanaan yang hebat, tapi pelaksanaannya yang dahsyat. Karena apa? Dengan kolaborasi ada politisi, ada pengusaha, ada banyak nyumbang bibit, ya, tanam di rumah-rumah warga atau di lahan-lahan itu, lalu menghasilkan air. Ini contoh di mana apa namanya tidak ada perencanaan tapi ada pelaksanaan. Nah, itu dahsyat juga itu. Itu pakai politik juga itu. Jadi ada kolaborasi, rembukan, kolaborasi, action gitu ya. Itu yang terjadi. Dan pada giliran seterusnya itu setiap musim kemarau itu kan warga minta ya dibikinkan bor di banyak titik, di setiap desa itu ada banyak titik. Satu titik itu nilainya 11 juta gitu ya. Tapi itu nggak dikasih. Nah, yang dikasih apa? Ya kiriman air itu, pakai air tangki di musim kemarau itu. Nah, lalu orang wong kita itu mintanya dibikinkan bor, tapi kok dikasih air tangki, ya. Dan karena itu seorang camat dengan mobilisasi desa, banyak pihak, udahlah pakai uang yang dimiliki oleh desa aja. Ya, satu desa bisa bikin beberapa titik dan camat lalu mengatakan kepada saya sudah lumayan mas 95% ini, tahun depan udah bisa tuntas 100%. Kalau kita nunggu kebijakan dari atas ya nggak jadi-jadi. Ini contoh ya, ini contoh menarik, ini radikal nih. Nggak usah pakai perencanaan yang hebat-hebat, tapi actionnya bagus. Tapi kita butuhkan memang ya, karena perencanaan nggak bisa dihindari ya, perencanaan memang harus radikal, harus politis, harus kita repolitisasi lagi ya. Jadi perencanaan dimasukkan dalam ruang politik, politik dimasukkan dalam perencanaan, sehingga menjadi lebih radikal dan pelaksanaannya bisa juga akan lebih radikal nanti dengan memanfaatkan pola-pola gerakan, pola kolaborasi yang seperti saya ceritakan di dalam gerakan